Hari ini saya pengen tanya, alasannya tadi kan, hari ini macetnya luar biasa. Kita harus effort juga gitu ya. Karena memang menurut para korwil, menurut Bapak Gembala, Saud gitu ya, hari Sabtu itu macetnya luar biasa. Benar ya, hari ini saya membuktikan bahwa hal itu ternyata benar ya, di Sabtu sore. Nah, apa yang bikin Bapak, Ibu, Saudara datang sore hari ini? Mau beribadah, melewati semua kemacetan itu, melewati semua kesulitan di sore hari yang enaknya duduk-duduk ngopi di rumah ya, pakai roti dicocol. Ini datang ke South, melewati perjalanan yang macet, kenapa kita ada sore hari ini? Ya karena Kristen, Pastor. Karena orang Kristen harus ibadah gitu ya. Besok gak bisa ibadah, jadi ibadahnya hari Sabtu. Oke. Terus kenapa? Ini buat para pelayan, kenapa teman-teman pelayan mau melayani? Ya ngisi waktu aja sih. Ya karena diminta. Udah lama soalnya gereja nggak enak kalau nggak pelayanan. Kan kewajiban, orang Kristen kan kalau udah dibaptis, ya harus pelayanan. Apakah itu alasan kita ada di tempat ini sore hari ini, baik yang beribadah maupun yang melayani? Apakah hanya sebatas itu? Hari ini kita akan belajar dari kitab Efesus. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yang namanya Paulus. Paulus akan kasih kita jawaban yang jauh lebih dalam tentang apa sih sebenarnya yang harus jadi alasan kita. Nah, di dalam kitab Efesus kita menemukan satu benang merah yang kuat. Bahwa kasih adalah alasan di balik semuanya. Kasih adalah alasan kita diselamatkan. Kasih adalah alasan kita melayani. Kasih adalah alasan kita bahkan membangun gereja. Kasih adalah alasan kita untuk memberi, untuk menyembah Tuhan. Bahkan untuk melakukan misinya Tuhan. Ada fakta menarik. Kasih bahkan disebut 492 kali di dalam seluruh Alkitab. Yang disebutkan di dalam 457 ayat. Banyak ya. Dan dalam kitab Efesus sendiri disebutkan sebanyak 19 kali. Wow, jadi kitab Efesus isinya love story. Isinya tuh tentang kasih, kasih dan kasih. Sebenarnya seluruh Alkitab kita isinya tentang kasih. Bahkan mungkin alasan Alkitab itu ditulis adalah karena kasih. So, tema khotbah saya sore hari ini bisa ditebak bahwa love is the reason. Oke, jadi kita akan lihat kenapa sih kasih ini begitu esensi, begitu seringnya disebut di dalam Alkitab kita. Kita akan lihat dari sebagian kecil aja dari kitab Efesus. Why? Dari satu ini aja kita akan menemukan banyak alasan kenapa kasih menjadi alasan yang begitu luar biasa. Oke, yang pertama, kasih adalah fondasi keselamatan kita. Mari kita sama-sama baca ayatnya di Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita ini diselamatkan bukan karena rajin ke gereja Bapak Ibu. Kita ini diselamatkan bukan karena kita memberi persembahan yang besar ke gereja. Kita ini diselamatkan bukan karena sering berbuat baik sama orang. Sering sosial, wah saya sering kasih buat misi, pasti hidup saya diselamatkan. No, that's not the reason. Kita diselamatkan karena kasih, bukan karena prestasi kehidupan kita. Kalau kita diselamatkan hanya karena prestasi, kita kalah Bapak Ibu. Coba bandingkan, prestasi ibadah, kalah, putus. Sama yang sehari 5 kali, ayo.
Lah kita doanya kadang-kadang cuma mau makan sama mau tidur. Itu juga kadang-kadang kalau makannya Aice mah udah lupa ya, yang penting cepet makan. Atau kadang-kadang kita kalau mau tidur, bentar lagi nih belum begitu ngantuk, dracin dulu ya, scroll dulu nih, drakor dulu. Tahu-tahu merem aja, nggak berdoa akhirnya. Sih, kalau ngadu prestasi mah kalah. Ya jadi kalau kita karena prestasi, enggak ya, kalah sama yang lebih banyak. Jadi Injil itu dimulai dari kasihnya Allah. Bukan karena kita, bukan karena usaha kita, bukan even karena kebaikannya kita, bukan. Dan kita beribadah hari ini, kita yang melayani hari ini, bukan untuk diselamatkan. Karena kita melayani dan kita beribadah justru karena kita sudah diselamatkan. Amin. Kita ada hari ini karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Bukan mencari gitu ya, sesuatu yang kita belum dapatkan. Justru karena kita sudah dapat menerima kasih Tuhan, kita ada hari ini. Mari kita baca ayatnya juga, lanjutkan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena iman kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan sama sekali. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Siapa kita? Mau sombong-sombong. Iyalah saya mah pasti selamat. Saya mah dari lahir udah Kristen. Di perut mama udah Kristen. Jadi pasti selamat. Tentu tidak. Karena keselamatan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Keselamatan itu bukan sesuatu yang diwariskan. Jadi pastikan Bapak Ibu yang punya anak-anak, pastikan mereka mengenal Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi. Karena kalau kita cuma berpikir, oh yang penting saya sudah bawa mereka ke sekolah minggu, ke Life Kids, ke Life Youth, tapi mereka nggak ngalamin secara pribadi, maka nggak ada efeknya. Hanya sekedar program, hanya sekedar rutinitas saja datang ke gereja. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita, keluarga kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah yang akan mengubahkan kehidupan seseorang. Saya mau ambil sedikit kutipannya dari Pendeta Chris Manusama. Beliau bilang penyembahan dan ibadah kita ini gak bikin Allah tambah sayang sama kita. Waktu dengar juga kaget ya. Mau kita nyembah dia, beribadah 5 kali sehari, 10 kali seminggu, gak bikin Allah tambah sayang. Kenapa? Karena Allah sudah sayang sama kita. Jadi bukan karena kita nyembah berlebihan, doa banyak-banyak, terus menambah sayang pasti lebih disayang sama Tuhan. Enggak juga saudara. Tuhan udah sayang. Bahkan waktu kita masih berdosa, firman Tuhan bilang. Waktu kita masih bersalah, Tuhan udah mengasihi. Kalau enggak buat apa? Dia berkorban mati di kayu salib nebus kita. Dia sudah sayang sama kita. Tapi kebenaran ini banyak orang belum tahu. Banyak orang belum dengar. Dan itu tugas kita yang sudah mendengar dan menerima dia. Untuk menceritakan sama orang-orang bahwa ada loh pribadi yang mau mati buat kita, yang mengasihi kita, dan mau hidup kita diselamatkan. Keluarga kita aja mungkin mikir-mikir, kalau disuruh, mau enggak donor, mau enggak kamu mati buat dia? Pasti pikirnya juga banyak. Tapi pribadi yang namanya Tuhan Yesus, enggak pikir. Dia sudah lakukan dan dia sudah buktikan bahwa dia mengasihi kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Jadi kasih Allah adalah alasan keselamatan kita. Dan yang kedua,
Kita ini diselamatkan bukan hanya untuk duduk di dalam gereja. Kita diselamatkan karena ada sebuah tujuan yang Tuhan taruh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini duduk, terus belum tahu kenapa ya saya diselamatin, kenapa ya saya jadi orang Kristen, mari kita dalami lagi firman. Mari kita cari Tuhan kenapa sebenarnya. Mari kita baca ayatnya di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan selamatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya untuk datang beribadah setiap minggu, bukan hanya untuk, ya yang penting kan udah melayani, enggak cukup. Melakukan pekerjaan baik itu bukan hanya di dalam gereja bahkan. Melakukan pekerjaan baik termasuk di dalam keluarga kita, waktu kita ada di pekerjaan, di toko, ketemu klien, di kampus-kampus kita termasuk. Jangan sampai kita jadi pribadi yang double standar. Waktu di gereja, wow, luar biasa pelayanannya. Waduh, ketua tim, wah dia gak pernah terlambat. Tapi di pekerjaan jadi orang yang sangat-sangat ditakuti gitu ya. Sangat berbeda. Kalau di gereja kayak penuh kasih gitu ya, malaikat juga ngiri gitu. Tapi kalau udah pekerjaan di marketplace langsung jadi pribadi yang sangat berbeda. Langsung, pokoknya tangan besi gitu ya. Hati-hati. Jangan sampai kita double standar. Hikmat yang sama, kasih yang sama harus bisa dirasakan sama orang-orang di luar gedung gereja ini. Itu pekerjaan baik. Jadi bukan hanya pelayanan di dalam gereja, bukan hanya waktu kita menyembah Tuhan aja, tapi justru pekerjaan baik itu harus dirasakan waktu kita keluar dari gedung gereja ini. Benar enggak kita melakukan pekerjaan yang baik? Benar enggak kita melakukan sebagai orang-orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus? Nah, apa sih artinya? Artinya keselamatan ini bukan hanya tentang masuk surga. Yang penting kan saya diselamatkan, saya udah masuk surga, udah ada jaminan katanya Mah ya. Kalau udah percaya Tuhan Yesus, yang penting itu masuk surga, udah santai aja hidup. Apakah iya? Apakah hidup kekristenan hanya untuk diri kita sendiri? Atau Tuhan justru punya sesuatu yang lebih besar daripada hanya untuk diri kita? Dan keselamatan harusnya menghasilkan kehidupan yang melayani. Bukan kehidupan untuk saya pribadi. Kita tidak melayani supaya Tuhan mengasihi kita. Tapi kita melayani karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita beribadah karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Bukan supaya kan biar diberkatin, kan biar semua hidupnya baik. Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau motivasi kita datang ibadah ataupun melayani hanya untuk dapat kebaikan Tuhan dan berkatnya Tuhan itu terlalu kecil. Karena Tuhan selamatkan kita jauh lebih besar hanya untuk diri kita. Tapi Dia mau pakai hidup kita justru memberkati orang lain. Yang kedua, why love is the reason. Kasih diekspresikan melalui pelayanan dan pekerjaan kita. Tadi, jangan sampai cuman kerasa di dalam gereja, wah kita beraninya di dalam aja. Kalau dibilangnya mah anak-anak kecil kadang-kadang, oh kalau di rumah mah berani gitu ya. Kalau latihan nyanyi, oh mau begitu disuruh tampil, diam aja gitu. Kita bilangnya jago kandang gitu ya. Waduh dia beraninya kalau di dalam rumah, sama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya beraninya di dalam rumah. Jago kandang. Waktu kita keluar, langsung beda modenya gitu ya. Justru kita harus terlihat waktu di luar, bagaimana terang dan garam itu bisa dirasakan dan dilihat oleh orang lain. Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16.
Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Itu tujuannya Tuhan. Tuhan pengen Dia sebagai kepalanya, kita berfungsi menjadi tubuhnya. Namanya tubuh, kalau ada satu aja terganggu, pasti semuanya terganggu. Bapak Ibu pernah sakit gigi? Pasti pernah ya. Kalau udah sakit gigi, aduh, semua pusing kepala, nggak bisa mikir, aduh mau tidur aja susah, nyut-nyutan gitu rasanya. Kaki kecugak, ketusuk, ketusuk duri gitu. Susah mau ngapa-ngapain, males mau ngapa-ngapain, aduh jalan kudu diangkat, terganggu semua. Kalau seluruh tubuh ini ada yang terganggu dan tidak berfungsi, alat tetap ada. Tapi waktu badannya tidak berjalan, ya udah stay aja di sana, stuck aja dia di sana. Jadi mari kita semua adalah tubuh Kristus, amin. Coba sama-sama kita declare, saya adalah tubuh Kristus. Kalau kita tubuh, kita semua punya fungsi. Jadi walaupun saya cuman ibu rumah tangga gimana, gak apa-apa. Ibu rumah tangga bisa berdoa gak? Sangat. Wah, kekuatan ibu-ibu kalau berdoa, jangan salah, luar biasa. Jadi kita semua punya fungsi, minimal kita bisa berdoa, minimal. Karena doa orang benar, besar kuasanya. Gereja ini perlu didoakan enggak? Perlu. Hamba-hamba Tuhan perlu didoakan enggak? Sangat perlu. Kota kita perlu didoakan enggak? Wow, tentu saja. Bangsa kita apalagi. Banyak yang bisa dikerjakan. Jadi jangan pernah berpikir saya itu mah terlalu kecil. Udah saya mah di rumah aja. Ya di rumah juga bisa lakukan sesuatu. Kita bisa berdoa. Doa 5 jari bisa dilakukan di rumah? Sangat bisa. Doa untuk oikos sangat bisa dilakukan. Jadi kita semua pasti ada fungsinya karena kita adalah tubuh Kristus. Nah, gereja adalah tubuh yang harusnya saling melayani. Gereja itu bukan tempat untuk menonton. Sekali lagi ya, gereja itu bukan tempat untuk menonton. Beda waktu kita datang ke XX1, aduh boleh sebut brand gak ya? Kalau datang ke bioskop dah ya, datang ke bioskop, bayar lagi, bayar. Datangnya udah, kalau bisa sebelum iklan saya datang gitu ya, udah duduk, sediakan semua dengan nyaman, nonton, ya itu nonton. Kalau datang ke gereja, attitude-nya tentu saja harus berbeda. Karena waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang udah menyelamatkan kita. Mari datang dengan sebuah, tadi saya bilang ekspektasi. Wah, Tuhan mau bicara apa sama saya hari ini? Wah, saya rindu ingin masuk dalam hadirat Tuhan waktu pujian penyembahan. Jadi mari expect sesuatu. Jadi jangan jadikan gereja ini tempat menonton. Berasa konser, luar biasa enggak teman-teman praise and worship kita? Oh luar biasa. Tapi jangan sampai kita cuma nonton mereka tanpa merespon. Maka itu cuma menjadi sebuah tontonan konser. Tapi waktu pujian penyembahan dinaikkan, kita ikut menyembah, kita ikut masuk dalam hadirat Tuhan, malah baru itu akan terjadi sesuatu dalam diri kita, di dalam roh kita. Karena waktu kita menaikkan penyembahan, ada pertukaran di sana secara ilahi. Kita akan ngerasain apa sih hadirat Tuhan itu, gimana rasanya merasakan hadirat Tuhan. Karena itu yang mengubahkan kita. Kalau kita berusaha merubah diri dengan cara kita, capek. Gak bisa, coba mencari solusi dengan cara berpikir kita, strategi kita, bisa gak? Bisa tapi capek. Mari libatkan Tuhan.
dari pujian penyembahan. Mari kita coba ubah attitude kita dalam pujian penyembahan kita. Mari diubahkan. Supaya waktu kita pulang dari gereja, kita ini jadi pribadi yang berbeda. Makanya kadang suka ada doa supaya kita pulang tidak sama seperti kita datang, maksudnya itu. Kita bawa sesuatu pulang. Dan bahkan kita bisa saksikan sesuatu waktu kita pulang dari gereja. Wah, tadi pujian penyembahannya, waduh lagunya sangat merema gitu ya. Aduh waktu pujian ini saya rasa damai sekali. Bahkan saya pribadi seringkali mendengar apa yang Tuhan katakan dalam pujian penyembahan. Tuhan bisa bicara nggak dalam pujian penyembahan? Sangat Bapak Ibu. Jadi mari jangan lewatkan. Kalau Tuhan mungkin mau bicara melalui pesan pujian penyembahan, tangkap. Buka hati. Karena mungkin mereka manusia, mungkin mereka nggak sempurna, tapi percayalah mereka sedang menaikkan pujian dan waktu kita menangkap hadiratnya, maka ada sesuatu yang kita akan dapatkan. Ya, jadi jemaat Bethlehem South, mari kita akan menjadi Bethlehemers yang adalah seorang penyembah. Bukan cuma datang dan dengar lagu, tapi kita mau menyembah Tuhan dan kita akan dapatkan sesuatu waktu kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kita. So gereja harusnya adalah tempat setiap orang berkontribusi, bukan hanya tadi nonton, one way, tapi saya pengen kontribut sesuatu apa di dalam gereja ini. Karena setiap orang memiliki karunia, fungsi dan juga peran, karena kita adalah tubuh Kristus, semua punya fungsi, semua punya peran dan punya karunia. Cuma perlu digali aja. Nah ini tempatnya. Di mana? How? Caranya gimana kita gali itu? Ini dia poinnya yang kedua. Pelayanan adalah ekspresi kasih kita harusnya. Ya, pelayanan adalah ekspresi kasih kita. Banyak orang berpikir pelayanan itu mah tugas, ya yang penting tahu rundown, yang penting tahu jadwal pelayanannya kapan. Pelayanan itu menjadi sebuah kewajiban orang Kristen, kalau nggak pelayanan, aduh kurang Kristen rasanya. Atau pelayanan rasanya, saya bisa menjadi bagian dari organisasi Gereja Bethlehem kalau saya pelayanan. Tapi justru dalam kitab Efesus ini dikatakan pelayanan adalah ekspresi kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Karena kalau motivasi kita pelayanan hanya sekedar tugas, kewajiban, pasti capek, pasti bergesekan, pasti cepat burnout-nya. Karena kita melayani orang juga. Kalau kita melayani bukan karena kasih, waduh, sangat melelahkan itu ya. Contoh, menyambut orang, para usher. Coba kalau dia nggak penuh dengan kasih, salamin Bapak Ibu datang, shalom, silakan. Enak gak? Gak enak kan? Pasti pengennya disambut, shalom, selamat datang dengan senyum ya kan? Ada energi yang keluar dari dia. Itu cuman salamin orang loh, cuma usher. Jangan dibilang cuman, usher itu garis depannya gereja loh. Mereka yang ada di depan, mereka yang mengimpartasikan dulu, yang paling dulu di depan sebelum ketemu altar di sini. Jadi tidak ada satu bagian yang terlalu kecil kalau dilakukan dengan kasih. Kalau motivasi utamanya adalah kasih. Tadi pelayanan mendoakan orang, kadang-kadang gak harus datang onsite. Kita bisa gak doain lewat telepon? Bisa. Harus belajar sama Pastor Fencung. Video call, dia bisa menjangkau seluruh Bogor kayaknya dengan teleponnya. Kita bisa nggak lakukan itu? Sangat bisa. Jadi jangan merasa terbatas, saya mah di rumah nggak bisa apa-apa. Bisa jadi tim doa, sangat bisa dari rumah, bisa telepon online, bisa doa syafaat. Karena doa itu kan nggak harus kelihatan, tapi doa itu cuma perlu ketulusan dan ketaatan kita sama Tuhan. Ya, jadi itu contoh praktik kasih kita. Selama semua motivasinya kasih, apapun yang dilakukan, walau di tempat tersembunyi sekalipun, akan membawa dampak. Dan yang ketiga, komunitas gereja adalah tempat kita dilatih untuk mengasihi. Saya mau tanya,
Mengasihi itu susah atau gampang? Yang bilang susah? Nggak ada, tergantung atau yang bilang gampang? Nggak ada juga. Yang nggak mau angkat tangan? Oke, mengasihi itu gampang dikatakan, betul? Betul. Susah dilakukan? Setuju ya? Saya juga setuju. Nah, untuk itu kita perlu melatihnya. Susah bukan artinya tidak bisa. Karena itu perintah Tuhan. God is love. Allah adalah kasih. Jadi waktu kita menerima Allah, kita menerima kasih. Dan harusnya kasih itu udah ada di dalam. Tinggal gimana caranya kita ekspresikan kasih itu keluar. Nah, itu yang perlu kita latih. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini tips yang sangat simpel sekali mengasihi. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini yang tadi saya baru diuji di jalan. Sabar ya. Tiap hari kayaknya ya yang bawa mobil, yang bawa kendaraan setiap hari, ini diuji setiap hari kan ya. Kesabaran. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Bisa nggak kita tiba-tiba punya ini semua? Nggak bisa. Kita perlu latihan. Nggak semua orang, hari ini ada baptisan air ya. Puji Tuhan untuk 21 jiwa yang hari ini memberi dirinya untuk dibaptis. Luar biasa, tapi bukan artinya waktu setelah baptis, wah mereka langsung jadi pribadi rendah hati, langsung jadi pribadi yang sabar. Enggak, perlu dilatih. Perlu untuk ketemu gitu ya, orang-orang yang kalau mau jadi sabar berarti akan diketemuin orang yang menguji kesabaran. Kalau kita mau jadi pribadi rendah hati, diketemuinnya sama yang gimana? Yang sombong. Justru kita akan diketemuin itu ujian-ujiannya yang konfront sama value-nya kita. Nah itu akan menguji, kamu bener gak kasihmu? Ayo praktekin kasihmu, keluarin kasihmu. Karena kasih itu tidak tumbuh dalam isolasi. Kasih itu enggak tumbuh waktu kita sendirian aja di rumah, enggak. Kasih itu harus dipraktekkan sama orang-orang sekitar kita, sama komunitas. Karena kasih tidak dilatih ketika kita sendirian. Taunya gimana dia punya kasih? Kalau enggak pernah memberi sesuatu, kalau dia enggak pernah terlihat kasihnya. Kasih dilatih ketika ada perbedaan. Suami istri, ada perbedaan enggak? Udah menikah berpuluh tahun aja tetap masih ada, bukan? Iya, itu latihan terus. Bagian dari melatih kasih kita tentu saja salah satunya dalam pernikahan. Jadi mari kita bukan cuman menerima kasih itu, tapi kita juga belajar untuk memberi kasih itu. Yang sudah menikah, sudah punya tempat latihan, battleground ya. Tapi waktu dalam pernikahan diperbesar lagi kapasitasnya. Oke, waktu kita sepasang kita bisa coba diperbesar lagi, tambah anak. Nah, teruji lagi kesabaran kan, levelnya naik, iya. Tambah lagi dalam komunitas life group, wah ketemu orang kok beda ya. Kayak kita nggak kayak gini, iya. Tapi berarti belajar bertoleransi sama orang-orang yang seperti itu. Kasih dilatih waktu ada gesekan. Teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah melayani, pasti pernah ngerasain gesekan. Nggak mungkin pelayanan semuanya adem, semuanya baik-baik aja, enggak. Justru gesekan itu bagian dari besi menajamkan besi. Saling menajamkan kapasitas dan karaktermu. Lah, kita juga yang menikah sama kan ya? Ada gesekan enggak? Enggak ada, yakin? Ada kan ya, bohong kalau enggak ada. Kirain udah pada bersayap semua, enggak ada gesekan pernikahannya. Enggak apa-apa, gesekan itu bisa menyehatkan kita kalau kita merespon dengan benar. Karena kalau gesekan kita hindari, kita enggak akan tajam. Tapi kalau gesekan kita respon dengan salah, itu akan jadi tumpul. Yang harusnya posisinya benar, gesek ya, itu jadi tajam. Tapi kalau kita menghindar, malah menumpulkan kita. Jadi ada gesekan-gesekan yang akan justru menajamkan karakter, menajamkan kasih kita. Jadi jangan dihindari, ya, karena itu bagian dari proses membuat kasih kita terlihat, melatih kasih kita. Jadi ada prosesnya.
Dan kasih itu terlihat waktu ada orang yang berbeda karakter sama kita. Nah, di mana latihan itu semua? Tentu saja di komunitas life group. Komunitas adalah tempat terbaik untuk melatih semua hal itu. Bagaimana belajar jadi rendah hati, bagaimana belajar sabar, nungguin yang terlambat gitu. Ada, saya mah jangan dikata, anak-anak youth mah ya, telatnya enggak main-main, 1 jam. Ditungguin mana, nggak ada kabar, nggak ada berita, datang aja santai tanpa tanpa ada rasa gimana gitu, datang dia melatih kesabaran ya. Belum kalau ada perbedaan pendapat di dalam life group, bagian dari kita belajar bertoleransi, menerima orang lain, mendewasakan respon hati kita. Ya, karena di life group nggak selalu semua setuju kan. Apalagi yang udah jadi ketua live, rekan ketua, orang tua rohani mah udah ngerasain pasti. Bagaimana merawat jiwa, ya. Bayi rohani mah, kudu dipuk-puk gitu ya. Masih kudu disuapin firman Tuhannya. Tapi nanti waktu dia sudah dewasa, kita akan mulai melihat bagaimana dia bertumbuh. Jadi komunitas adalah tempat terbaik untuk melatih kasih kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kalau masih berpikir panjang tentang iya nggak ya komunitas sibuk, tenang. Komunitas kita ada onsite, ada online, semua platform ada gitu ya. Jadi segala usia juga ada. Yang penting mah datang aja dulu, coba tanya-tanya dulu bahwa saya ada di sini, usia saya segini, saya bisanya online atau onsite, pasti ada solusinya. Karena life itu bagian dari gaya hidup di gereja kita. Bahkan gereja kita adalah gereja yang komunitas gitu, based on community. Jadi mari jangan sampai kita menjadi jemaat yang hidup seorang diri, mengasihani diri, padahal ada komunitas yang sangat bisa menolong kita berdoa bersama. Mending berdoa bersama apa sendiri, ayo? Mending rame-rame. Karena waktu sendiri, banyak godaannya, banyak distraksi. Tapi kalau kita bareng duduk berdoa bersama, itu powerful. Ya, jadi apalagi ada masa-masa kita gak bisa berdoa, datanglah ke komunitas. Akan ada orang-orang yang berdoa buat kita. Nah, dalam komunitas itu akan mempertajam karunia-Nya kita. Ini ayat yang terakhir ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita semua punya karunia. Cuman gimana taunya bahwa saya ini ternyata bisa ngajar. Wah, ternyata saya ini bisa memberitakan firman. Ternyata saya ini punya karunia rasul loh. Taunya gimana? Di dalam komunitas. Karena waktu di komunitas kita akan belajar, coba sharing, coba bersaksi. Waktu dia bersaksi dengan berapi-api, langsung tahu, wah, calon-calon penginjil. Waktu dia memberitakan firman dengan cara mengajar dan semua orang mengerti, punya karunia mengajar. Nah, tapi kalau tidak pernah kita mengeksplor diri kita dan gak pernah ada orang-orang yang memperhatikan dan mengkonfirmasi, kita gimana taunya? Ternyata ada karunia-karunia yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jangan sampai jadi hamba yang memendam, punya 1 talenta dan gak lakukan apa-apa. Sangat sedih. Bapak Ibu Saudara, saya bukan mau nakut-nakutin. Kita sudah sampai di akhir zaman. Mari, hidup yang serius saya mau bilang. Mari, jangan cuma hidup gini-gini aja, rugi Bapak Ibu. Kita ikut Tuhan yang besar. Jangan sampai hidup kita, ya biasa-biasa aja lah, gak usah ada apa-apa. No. Ini waktunya kita lakukan sesuatu. Minimal kita bersyafaat buat kota kita, bangsa kita, bahkan dunia kita. Karena kalau kita nggak bangkit dan pakai karunia kita, mungkin gereja Tuhan lama-lama habis. Jadi mari ini waktunya
bangkitkan karunia yang ada dalam diri kita. Pertajam apa yang Tuhan udah kasih sama kita untuk membangun apa yang Tuhan percayakan sama kita. Dan di dalam komunitas karunia akan ditemukan, di dalam komunitas karunia dilatih, di dalam komunitas karunia akan dipertajam. Bapak Ibu, saya gimana bisa ngomong kayak gini? Dari life group, dikasih kesempatan sharing WPDA, bagi firman tipis-tipis, tipis lama-lama panjang. Awal-awal firman Tuhan 5 menit, 10 menit, lama-lama harus di stop. Udah katanya gitu ya. Ya itu. Lama-lama kita akan tahu di mana karunia kita, di mana kekuatan kita yang akhirnya bisa dipakai untuk membangun orang lain. Komunitas bukan tempat kita hanya menerima pelayanan, tetapi tempat kita belajar menjadi orang yang akhirnya bisa melayani orang lain. Jadi mari kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Jangan gini-gini aja. Mari ngalamin perubahan hidup. Transform hidup kita. Dari kita mungkin sekarang orang-orang percaya hitungannya yang duduk di sini. Nah setelah percaya, what next? Apa selanjutnya? Kita harus ngalamin perubahan peran. Peran yang tadinya cuma datang gereja. Oh saya mau mulai ambil bagian. Saya bisa apa ya di dalam gereja? Saya bisa kontribusi apa di gereja kita? Saya yang tadinya cuma datang ke live group, datang duduk, denger, mulai berani, oh saya mau bawa icebreaker hari ini. Oh saya mau doa penutup deh. Atau mungkin punya karunia memasak seperti Teh Rianti ya. Bisa membawa sesuatu itu ke dalam live groupnya. Punya karunia memasak, lakukanlah untuk memberkati orang lain. Sih, memasak aja bisa berkatin orang. Jadi jangan pernah merasa terlalu kecil. Ya, komunitas tempat terbaik untuk kita menemukan karunia-karunia kita dan akhirnya kita bisa berfungsi untuk kerajaan Allah. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Kalau saya kesaksian tentang saya mah, aduh nanti jadi pick me ini mah kesaksian dari adik rohani saya yang sudah mengalami ini semua. Bagaimana proses dia mengalami hidup yang tadinya gak ngerasa kasih, kemudian merasakan kasih Kristus, dan akhirnya dia mengalami perubahan hidup dan mengalami perubahan peran. Sambil saya cerita, saya boleh undang teman-teman tim musik untuk naik ke atas. Saya mau cerita tentang satu adik rohani saya, namanya Justin. Boleh slide-nya? Nah, ini dia. Saya ketemu dia di tahun 2023. Deng, tiba-tiba datang. Gak kenal dari mana-mana Bapak Ibu, asli dah. Saya gak kenal dia. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, saya emang gak kenal sama sekali. Tiba-tiba dia datang, papahnya titipin. Tinggalin. Literally. Ditinggal aja. Dikasih kerjaan, iya. Tapi disuruh survive sendiri. Background dia adalah seorang muslim. Seumur hidupnya dia menjadi muslim. Papahnya Kristen. Dan dia berharap waktu dia ditaruh di gereja, dia bisa langsung jadi Kristen. Hai. Aduh gitu ya saya. Enggak gampang. Dia ada di gereja cuman karena takut sama papahnya. Ya udahlah papa suruh saya ini. Jadi setiap minggu dia harus foto. Saya ke gereja ya. Jadi hanya sebuah kewajiban. Dia harus foto. Udah ketemu Civerita belum? Foto mana kamu? Foto. Tiap minggu di foto saya. Ci foto dulu laporan papa. Oke, ayo. Gereja hanya sebuah kewajiban buat dia. 2023 bulan Agustus saya ingat. Dia datang. Ini mana tadi fotonya? Ini di belakang. Ini waktu ibadah Natal apa ya? Agustus. Enggak Natal sih, kayak ulang tahun gereja apa ya. Pokoknya ada sebuah event. Nah ini keluarga yang kalau saya mau bilang keluarga sambung pasang. Ya, yang di tengah itu terlihat seperti kakaknya bukan yang baju kuning. Itu adalah mama sambungnya. Yang hanya berbeda sedikit dari dia. Singkat cerita, si mama sambung ini juga backgroundnya muslim. Dia diganggu roh jahat. Setiap malam mau bunuh diri. Udah segala macam. Udah mecahin botol mau digoret, ambil gunting, semua benda tajam harus disembunyikan. Setiap malam dia harus jagain mama sambungnya ini.
papahnya nggak tahu kemana. Sampai terakhir makan rambut dia sendiri. Pokoknya gimana caranya, iblis begitu bikin dia untuk mati gitu. Dibawa ke orang pinter. Memang orangnya kurang pinter ya. 3 hari sembuh, wah terjadi. Habis itu kumat lagi. Akhirnya dia telepon saya, Ci, ini bisa tolong nggak? Gimana ya caranya? Saya udah nggak tahu. Dia udah tanya papahnya, kata papa ya, tanya Civerita dah. Lah, saya tanya udah dibawa kemana? Ke orang pinter. Ya udah sini kita berdoa, doakan di gereja. Dibawa ke gereja, saya dan Pastor Cynthia layani dia. Awalnya kita konseling biasa, didoakan biasa juga, udah pulang. Seminggu nggak ada apa-apa, tapi mulai ada lagi gangguan. Tapi di situ dia mulai teringat, waktu saya ke gereja saya dapat damai sejahtera. Saya boleh nggak dilayani lagi? Dia minta sekarang, dia yang minta. Awalnya dia merasa dia dijebak ke gereja, oke. Dan waktu itu karena dia suami istri diarahkan kepada Pastor Joy dan Pastor Yanti, jadi dilayani secara keluarga. Akhirnya di situ didoakan, dikonseling, bahkan dia terima Tuhan hari itu. Yang terjadi apa? Sampai hari ini tidak pernah ada lagi gangguan itu. Dan pada akhirnya mamah yang di tengah kuning itu baptis duluan daripada anaknya yang itu. Dia baptis duluan di gereja kita. Namanya di tengahnya itu ada Islamawati. Dia rubah ke Dukcapil, diganti namanya menjadi Wahyudi. Kemudian, apakah anaknya menjadi Kristen? Belum. Belum ya. Kemudian tentu saja kita rawat dia di life group. Kita rawat dia di komunitas. Kita ajarkan dia firman. Kita kasih lihat kasih itu seperti apa. Karena dia begitu banyak luka. Khususnya dari papa. Karena dia ditinggal begitu aja, di abandon. Next slide. Nah ini di bulan Maret 2025. Setelah 1 tahun saya dan teman-teman komunitas rawat dia. Tiap kali saya tantang dia, kamu udah siap terima Tuhan? Belum Ci. Kamu siap terima Tuhan? Belum Ci. Berapa kali saya ditolak sama dia? Ada kali lebih dari 5 kali. Tidak pantang menyerah. Oke, apa yang membuat kamu masih ragu? Kita ajar lagi. Tapi 1 minggu saya merasa gini, Tuhan kayaknya dia harus menerima Tuhan saat ini gitu saya bilang. Dan saya bilang ke teman-teman live saya, di hari Sabtu ini kita mau dengan sengaja. Kita mau berdoa khusus juga buat dia, supaya dia terbuka hatinya. Udah 1 tahun dia di dalam live kami, dan dia masih belum bisa terima Tuhan. Dan salah satunya ternyata karena lukanya dia. Oke, saya konselingin lukanya, belum beres juga. Ternyata ada satu pemikiran paradigma, yang ternyata buat dia, Yesus itu nabi biasa Ci. Yesus itu mah saya kenalnya Nabi Isa Al-Masih. Wah, coba gara-gara itu, oke. Kita kasih tahu siapa Yesus, siapa Isa Al-Masih yang sesungguhnya. Tapi tentu saja kami sudah berdoa untuk itu. Di hari itu terbuka pikiran dia. Oh, selama ini saya salah paradigmanya. Minggu depannya kami live group seperti biasa. Saya iseng, Tin, gimana? Siap terima Tuhan? Siap Ci. Hah, saya sampai kaget sendiri, saya nanyanya iseng, dia bilang, siap Ci, itu ada teman-teman live kami. Oke, kalau gitu kita lakukan sekarang, Cici pimpin ya. Oke, kata dia, dan itu disaksikan sama teman-teman live kami. Saya pimpin dia terima Tuhan, dan akhirnya, Tin, udah Desember, baptisan nanti Maret. Dan gak apa-apa Ci, saya sudah siap. Sih, waktu orang mulai berbalik dan dia tahu paradigma-paradigma yang salah, kita benerin. Di Maret dia ambil keputusan, dia baptis. Dan setelah dibaptis, tentu saja prosesnya terus berjalan. Rawat lukanya, dia gak punya tujuan hidup lah, orang ditinggal sama bapaknya. Dia gak punya tujuan hidup, gak tahu. Kalau begitu ditanya, baca buku gak? Oh baca buku, bapak ya kasih banyak buku, kasih PR, tapi dari jauh. Baca buku itu ya, baca buku itu ya. Baca buku banyak, tapi dia gak ngerti tujuan hidup saya apa. Kita berdoa terus buat dia. Oke, Jasin kamu bisa apa? Gak tahu Ci. Kamu maunya apa? Gak tahu Ci. Coba. Oh Tuhan, saya bilang tolong pasti Tuhan punya sesuatu buat anak ini.
Akhirnya saya berdoa, Tuhan ini anak di mana bisa kita explore. Akhirnya saya coba untuk mulai pekerjaan misi. Kita cari dana, kita jualan, kita coba dia di sana. And you know what? Dia bisa explore luar biasa di sana. Next. Dan akhirnya dia tergabung tetap di dalam live kami di The Good Samaritan. Ini foto terbaru tadi banget tuh ya, yang di ruang youth, itu baru sekali. Dan dia tetap hadir. Next. Dan hari ini dia melayani di lahan Cipaku punya HBLM. Bayangkan, dari orang yang gak tahu tentang kasih Tuhan, kemudian dia menerima kasih Tuhan, dirawat dalam life group, kemudian dia dimuridkan di sana, belajar menemukan karunia dia. Hari ini dia dipercaya untuk memegang lahan Cipaku. Bahkan dia lagi memuridkan anak-anak muda yang mulai look up sama dia. Anak saya udah bilang gini, "Mah, saya nanti ketua live-nya mau Koko Justin." Loh, udah ngetek kata dia. "Yakin kamu?" "Iya, emang Koko Justin mau," saya bilang. Jadi saya mau bilang gini, Justin salah satu bukti bahwa bagaimana dari orang yang gak punya kasih, kehilangan kasih, tapi dia menerima kasih Tuhan. Dan kasih itu ditrain di dalam komunitas. Dilatih di sana, dikuatin kasihnya. Latihan, dia gesekan dengan banyak orang di dalam komunitas. Tapi waktu dia sudah semakin dewasa, Tuhan mulai bukakan jalan buat dia. Jadi itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai Bethlehemer khususnya. Jangan sampai kita udah punya satu wadah kendaraan yang luar biasa. Untuk kita bisa melatih karunia kita, untuk kita bisa melatih sebenarnya banyak hal yang Tuhan udah taruh. Tapi karena kita dengan berbagai alasan kita, enggak dulu deh, sibuklah saya masih punya ini dan itu. Dan akhirnya, mohon maaf, keburu Tuhan Yesus datang nanti. So this is urgent, Bapak Ibu Saudara, ini sangat urgent. Mari, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang stagnan, menerima kasih Tuhan, tapi itu berhenti dalam diri kita. Kita mau hidup kita berarti, bukan cuma buat diri kita, tapi buat orang lain. Mari, sementara kita akan merenungkan firman ini, kita akan menaikkan sebuah pujian. Bagaimana kita harusnya hidup untuk Tuhan, karena kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami melakukan dan menjalankan kehidupan kami. Tuhan, kami gak mau menyia-nyiakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami gak mau kasih Tuhan berhenti hanya kepada diri kami sendiri Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan hanya untuk diri kami sendiri. Tuhan, cukup. Cukup Tuhan. Cukup untuk diri kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar memanifestasikan kasih Tuhan, mengekspresikan kasih Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hubungan-hubungan yang sedang kami bangun, dalam setiap keluarga kami Tuhan. Jangan biarkan hanya kami yang merasakan kasih Tuhan, tapi orang-orang sekitar kami gak merasakan itu dari kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Kalau mungkin masih banyak orang terluka karena kami gak cukup mengasihi mereka. Sore hari ini Tuhan ingatkan. Mari, Tuhan mau kasih-Nya melimpah dari kehidupan kita. Kasih-Nya keluar dari hidup kita. Dan yang pertama kali harus merasakan kasih itu adalah orang-orang terdekat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Mereka yang harus pertama kali merasakan kasih Kristus itu. Oh Tuhan, terima kasih. Apabila sore hari ini
Bapak, Ibu, Saudara, mari pejamkan mata. Ini tentang kita dan Tuhan. Sore hari ini, Tuhan mau kita menjadi bagian dari dirinya yang bisa memancarkan kasih Kristus. Jangan biarkan kasih itu berhenti hanya karena ada kekecewaan. Jangan biarkan kasih itu berhenti karena kita merasa terluka. Jangan biarkan kasih itu berhenti dalam diri kita karena kita mengeraskan hati kita. Mari sore hari ini datang kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan mau pulihkan setiap hati kita, sehingga kita bisa menjadi bejana yang Tuhan siap untuk pakai dan tuangkan minyak yang baru. Haleluya Yesus. Bila ada Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pemulihan hati, sehingga kasih Kristus bisa meluap keluar dari diri Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kananmu dan saya akan berdoa. Bila merasa kasih mulai dingin di dalam hubungan suami istri, kasih mulai dingin antara orang tua dan anak, kasih mulai dingin antara menantu dan juga mertua, mari sore hari ini datang kepada Tuhan secara pribadi. Atau mungkin dengan sahabat terdekat saat ini. Mari angkat tangan. Tuhan mau pulihkan dan memberikan kasih yang baru sore hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat, buat setiap hati yang terluka, buat setiap hubungan-hubungan yang saat ini sedang dingin. Bapak, kami mau memperkatakan kehidupan di dalam nama Yesus. Kasih Kristus yang baru akan memperbarui hati kita sore hari ini di dalam nama Yesus. Hubungan-hubungan yang dingin Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bakar dengan kasih-Mu yang baru Tuhan. Kembalikan lagi gelora di dalam setiap hubungan suami istri. Kembalikan kehangatan di dalam keluarga-keluarga kami. Hubungan dengan anak-anak kami Tuhan. Bapak, kami percaya kasih Tuhan cukup Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan mengembalikan keluarga ini Tuhan. Menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan sepenuhnya. Kami gak mau kasih Tuhan berhenti dalam diri kami. Hanya karena kami Tuhan gak mau Tuhan. Gak mau untuk bertobat dan mengasihi mereka. Bapak, di dalam nama Yesus sore hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang memerlukan kasih-Mu Tuhan akan menerima hari ini di dalam nama Yesus. Kasih Kristus akan menerobosi hatimu yang keras, yang dingin di dalam nama Yesus. Kasih Kristus akan melakukan pemulihan di dalam hati setiap kami sore hari ini di dalam nama Yesus. Anak akan berbalik kepada orang tua. Setiap kami orang tua juga Tuhan akan punya kasih yang cukup buat setiap anak-anak kami. Bapak, kami juga sebagai mertua ataupun kami menjadi menantu Tuhan, kami mau belajar mengasihi seperti Engkau. Kasih yang sungguh-sungguh tidak terbatas Tuhan akan mengalir dari setiap kami. Mulai dari sore hari ini Tuhan. Kami mau mengasihi karena kami menerima kasih Tuhan. Kami mengasihi karena kami mentaati Engkau Tuhan. Engkaulah kasih itu Tuhan. Bekerja melalui setiap kami sore hari ini. Jamah setiap hati kami. Jamah kekerasan hati kami sore hari ini. Yesus. Tuhan, biar setiap sore hari ini ada orang-orang yang mungkin masih mengeraskan hatinya Bapa, di dalam nama Yesus. Kasih Kristus akan menerobosi hatimu saat engkau membuka dan mengizinkannya di dalam nama Yesus. Jangan biarkan hatimu terus keras. Tuhan mau engkau mengalaminya secara pribadi di dalam nama Yesus. Buka hatimu di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya nggak tahu pesan ini untuk siapa, tapi Tuhan bicara tentang kekerasan hati sore hari ini. Biar kiranya Tuhan bekerja Tuhan secara penuh sore hari ini.
Lakukan sesuatu yang hanya Engkau bisa lakukan Tuhan. Kami gak mampu. Kami gak mampu ubah hati orang. Tapi hanya Engkau Roh Kudus yang mampu menerobosi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Lembutkan setiap hati kami seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pesan-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja dalam setiap hati kami. Kami yang sudah membuka hati kami sore hari ini akan melihat kasih Kristus yang mulai bekerja. Bahkan mulai malam hari ini Tuhan kami akan lihat. Dan kami mau Tuhan terus menjadi saluran berkat-Mu. Talenta kami, pekerjaan, pelayanan kami, semua yang kami akan lakukan akan membawa kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih.